Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN Insya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang TWK, Tes Wawasan Kebangsaan CPNS Insya Allah. Teman-teman sekalian, baik akan saya share screen. Sebelum kita mulai, mari kita mulai kegiatan hari ini. Lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Insya Allah hari ini sama-sama kita akan belajar sharing tentang tes wawasan kebangsaan CPNS. Langsung saja teman-teman sekalian. Sebelum kita jauh melangkah, kita akan membahas sedikit tentang definisi atau makna dari TWK. Tes wawasan kebangsaan atau disingkat dari TWK merupakan salah satu ya tes yang dimuat ketika seleksi CPNS dan merupakan sebuah tes yang mengukur pemahaman serta penguasaan peserta terhadap wawasan kebangsaan yang mencakup beberapa aspek ya yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Overall, secara keseluruhan, bahwasanya TWK ini dirancang untuk mengukur kesetiaan, ya, kemudian kecintaan, kemudian komitmen, kemudian eh, nilai-nilai kebangsaan serta pemahaman eh, peserta terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, teman-teman. Baik, langsung saja apa saja materi yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah Pancasila. Jadi teman-teman jangan sampai kita nggak mengerti ya butir-butir Pancasila ada 5 sila ya. Panca itu 5, sila itu prinsip hidup kita ataupun dasar kehidupan berbangsa negara kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, sedikit saya akan kupas. Materi ini pasti akan masuk ketika kita tes ya. Kenapa? Karena ini menjadi sumber atau dasar negara. Jadi teman-teman harus pahami betul ya. Dan biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya itu tesnya ini tentang penalaran ya. Jadi tidak saklek apa makna dari Ketuhanan Maha Esa tidak ya, tapi materi ataupun soalnya nanti akan dibuat sedemikian rupa sehingga kita membuat nalar kita harus berpikir mencari opsi jawaban yang terbaik. Yang kedua tentang Undang-Undang 1945. Tentu ini menjadi penting sekali untuk kita pahami dan harus kita kuasai betul tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh yang terdiri 16 bab dan 37 pasal itu harus kita kuasai. Kemudian perubahan amandemen Undang-Undang 1945 yang terkini ya, apa saja yang ada perubahan-perubahan itu dipelajari. Kemudian hak dan kewajiban warga negara apa saja dan sistem pemerintahan di Indonesia. Itu harus kita kupas tuntas. Insya Allah nanti akan kita adakan materi khusus tentang subbab-subbab ini. Yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa teman-teman, semboyan kita adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Semboyan dari kitab Suta Soma karya Empu Tanular ya. eh, Intinya ataupun secara garis besar berbeda-beda tetapi satu jua ya. Walaupun kita berbeda ras, ya agama, suku dan segala macam, tetap kita menjadi satu kesatuan karena kita dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan implementasi dalam kehidupan sosial dan dalam persatuan bangsa itu juga perlu kita kuasai materinya ya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Sempat mendengar istilah NKRI harga mati ya itu menjadi sebuah semboyan ataupun ya tagline yang digaungkan bahwa kita harus menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersatu ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya Persatuan Indonesia. Kita harus tahu bentuknya, kemudian kita harus tahu juga konsep NKRI itu seperti apa. Dan jangan lupa, teman-teman, ada istilah jas merah, jangan tinggalkan sejarah. Sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI ini perlu kita ketahui ya. Kemudian wilayah dan batas-batas NKRI itu juga harus kita ketahui. Ada berapa provinsi, ya ada berapa pulau dan segala macam. Dan jangan lupa teman-teman, apa saja hal-hal yang menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI ya, separatisme dan segala macam itu harus dipelajari dan dikuasai, baik isu-isu nasional maupun fakta yang telah terjadi ya, itu harus diketahui. Yang selanjutnya adalah sejarah Indonesia. Don't forget, teman-teman, tadi saya sudah spill tentang jas merah, jangan tinggalkan sejarah. Perjuangan kita dulu ya dalam menghadapi Belanda, VOC, ya, Jepang, ya, dengan kerja paksa, kerja rodi, ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu perlu kita pahami secara mendetail
dan peristiwa-peristiwa penting ya setelah kemerdekaan itu harus juga kita ketahui, baik itu tanggalnya, tahunnya, dan tempatnya. Kemudian kebijakan pemerintah ini penting sekali, teman-teman. Saat ini banyak isu-isu ataupun ya terkait dengan kebijakan pemerintah yang alhamdulillah banyak sekali ya pro dengan masyarakat dan pro dengan eh, kebutuhan ya. Maka dari itu kita harus mengambil isu-isu penting ya yang sehingga itu menjadi salah satu acuan kita untuk belajar tentang otonomi daerah, tentang desentralisasi, sistem demokrasi, politik luar negeri bebas aktif, dan program-program pembangunan nasional, ya, yang diajukan atau yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini. Itu penting sekali harus kita pahami. Teman-teman jangan lupa, kita juga harus diingatkan tentang nasionalisme, integritas, ya, kita sebagai calon ASN. Kita harus memahami betul tentang pengertian, tentang definisi, dan pentingnya nasionalisme. Kemudian cara-cara untuk menumbuhkan semangat kebangsaan itu apa saja. Peran individu dalam menjaga keutuhan bangsa, dan terakhir tentang integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tipsnya teman-teman, yang lupa, pahami betul konsep dasar dari setiap materi. Makanya belajar dari soal-soal sebelumnya. Ya, perbanyak latihan soal, simulasi soal, try out ya. Ikuti perkembangan kebijakan pemerintah, nonton berita. Jangan lupa ya, jangan kita spill apa namanya status teman ya, baik IG, Instagram, tapi juga spill tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Insya Allah itu akan menambah hazanah keilmuan kita. Kemudian yang keempat, menggunakan metode eliminasi dalam menjawab soal nanti ya, secara teknis kita bahas. Dan jangan lupa belajar dari sumber-sumber terpercaya. Simpulannya teman-teman, kita harus konsisten dalam belajar dan konsisten dalam melatih kemampuan kita, skill kita dengan latihan soal, pahami materi dengan baik, dan jangan lupa don't forget jaga kesehatan fisik dan mental. Apalagi sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan, jangan lupa kita upgrade keilmuan kita dan juga amal ibadah kita. Semangat, sukses dalam tes CPNS Pejuang NIP tahun 2025. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus CPNS di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, ini salah satu referensi yang saya ambil, peraturan Menteri PAN RB, kemudian tentang website resmi BKN, panduan resmi tes PNS, aplikasi latihan. Nah, itu bisa dilihat nanti di searching ya. Dan portal resmi ya, ada Kompas, Detik, CNN, dan lain-lainnya itu semua bisa dijadikan panduan untuk mencari informasi terupdate. Jangan lupa follow IG kita dan TikTok kita, media sosial kita, bimbel lulus ASN. Mudah-mudahan bisa teman-teman mengetahui ya uh, informasi terkini tentang CASN tahun 2025 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.